Ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mulai kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan Hafiz. Iya, benar. Terus kita belajar mengenai kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Hafiz, Ibu. Alimah, Anissa, Denofia, Aldo, Lydia, Novrianti, Raffi. Berarti semuanya hadir hari ini. Alhamdulillah kita semuanya hadir hari ini, tidak ada yang absen. Untuk memberi semangat pada hari ini, untuk pelajaran kita hari ini, ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, pelajaran kita hari ini adalah masuk kepada bab 2. Sudah mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Sebelum kita membahas bab 2, minggu kemarin kalian sudah mempelajari bab 1. Ya. Kita mencoba kembali mengulang pelajaran yang minggu kemarin, siapa yang masih ingat. Dalam minggu kemarin kita sudah membahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kehidupan. Siapa yang tahu bidang-bidang kehidupan itu? Ya. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi perwujudan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan itu ada empat bidang. Dalam bidang politik, politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, ya. Terus apa lagi, satu lagi? Pertahanan dan keamanan, ya. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang ini. Pada minggu ini kita akan masuk kepada makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar diharapkan peserta didik mampu menguraikan isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keduanya, setelah mengamati gambar diharapkan peserta didik mampu menganalisis makna
dari pembukaan alinea, dari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiganya, setelah berdiskusi berkolaborasi dengan peserta didik dengan guru bersama guru, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dipahami? Bisa. Di dalam teknik penilaiannya adalah penilaian proses. Artinya, di dalam pembelajaran itu ada nilainya. Akan diambil nilainya, nilai individu, nilai kelompok. Ya, nilai kelompok itu misalnya nilai kemampuan bertanya, kemampuan menanggapi, kemampuan untuk menyajikan. Ya, itu nilainya. Jadi semuanya itu ada poinnya. Kalian bertanya itu ada poinnya. Kalian bekerja sama itu ada poinnya. Ya, itu nilainya akan kita pelajari. Bisa dipahami kalian? Bisa. Ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, lebih bersemangat lagi, kita berikan tepuk semangat. Oke? Nah, 1, 2, 3. Semangat. Ya, kalian amati di bahan ajar kalian juga ada undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, udah. Pembukaan Undang-Undang Dasar, kita masuk pembukaan Undang-Undang Dasar dulu. Sebelum kita masuk kepada makna, membahas makna, Ibu, kita harus paham dulu mengenai isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Dan siapa kita bacakan bersama-sama alinea Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Alinea pertama. Mas Rianti. Bahwa yang pengguna kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua. Dia Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengadapkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, daulat, adil dan betul. alinea ketiga. Indonesia Atas dasar Allah yang Maha Esa dan yang terdapat di pimpinan dulu supaya bertujuan kebangsaan yang bebas, maka dari Indonesia menyatakan menjadi kemerdekaan. yang keempat. Demikian. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang merasakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang bangsa negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkekuatan rakyat dengan masyarakat ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ada 4 alinea ya. Ada 4 alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan ini, di alinea keberapakah terdapatnya tujuan negara? Demikian. Alinea keempat, Bu.
dalam alinea keempat. Siapa yang tahu apa bunyi tujuan negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu? Nah, berarti ya. Nofri. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ada berapa tujuan negara? 4. Ada 4 tujuan negara. Selain dari tujuan negara, apalagi yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Dasar negara. Siapa yang tahu dasar negara kita apa? Denovia. Pancasila. Apa bunyi Pancasila? Hafiz? Ya. Bunyi Pancasila apa? Berapa silanya Pancasila? 5. Sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga? Persatuan Indonesia. Keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan. Ya, ada 5 ya. 5. Seluruh Indonesia. Kemudian tadi ada tujuan, ada dasar, kemudian apa lagi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Bentuk negara kita apa? Ada di sana? Ada. Untuk republik yang merupakan Kedaulatan rakyat. Bentuk pemerintahan kita adalah republik. Jadi prinsip dasar negara kita itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau menurut kalian, apakah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini boleh dirubah atau tidak? Tidak boleh dirubah. Apa alasannya tidak boleh dirubah, Nofri? Karena di dalam pembukaan terdapat dasar negara, tujuan negara dan cita-cita negara. Karena di dalam pembukaan ada tujuan negara, dasar negara, cita-cita negara. Ya. Kita ibaratkan ya sebuah rumah. Rumah itu ada fondasinya ya. Fondasinya itu namanya dasarnya. Seandainya dasar rumah itu dirubah, bagaimana dengan bentuk rumah itu? Berubah. Ya. Jadi kalau demikian, kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dirubah, berarti kita merubah, bisa jadi nantinya akan merubah tujuan negara, merubah dasar negara, juga akan merubah bentuk negara atau cita-cita negara. Bisa jadi itu akan berubah. Berarti kalian sudah paham mengenai ini ya. Jadi kita masuk lagi. Ada yang kalian tanyakan lagi mengenai isinya? Enggak. Ya, kita masuk. Kita lagi membahas makna lagi. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar tentang apa? sejarah paksa. Sejarah Paksa. Apa yang kalian pahami tentang ini? Ketidakadilan. Apa yang dirampas dengan hal ini? Hak apa yang dirampasnya? Hak para manusia. Hak kemerdekaan. Ya, hak kemerdekaan bisa dirampasnya.
Ya, ini ada gambar penjajahan ini ya, penjajahan dengan kerja paksa ini, ya kerja paksa. Alinea pertama yang bunyinya apa tadi? Dia bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. jadi dari alasannya beralaskan agama ini, kerja paksa ini, penjajahan ini karena kita dijajah itu menimbulkan semangat bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, pemuda-pemuda pendahulu pada waktu itu ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Ya. Jadi karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi kalau penjajahan itu apa yang dirampasnya? Hak kemerdekaan kita yang dirampasnya, ya kan? Kemudian tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kita, ya. Tidak adanya keseimbangan hak antara kita. Tidak ada kesamaan derajat di antara sesama warga. Itu di alinea pertama. Ya. Jadi ada dari situ ada dalil objektifnya, ada dalil subjektifnya. Apa dalil objektifnya? Nadia? Yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Untuk itu kita harus bagaimana? Kita harus keluar dari penjajahan. Dalil subjektifnya, siapa yang tahu dalil subjektifnya? Ya, nanti. Yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, banyak aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua, ya alinea kedua tersirat di sana itu bagaimana bangsa Indonesia ini mengantarkan ya kepada gerbang kemerdekaan dan perjuangan pergerakan, yaitu kan alineanya telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sempurna mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi di sini ada pengukuhan tentang proklamasi, ya. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Apa tujuannya? Kemerdekaan. Apa lagi? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Yang merdeka itu apa? Terbebas dari penjajahan. Terbebas dari penjajahan. Yang bersatu itu apa nanti? Bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain. Jadi yang bersatu itu negara Indonesia bersatu dalam NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdaulat itu apa? Siapa tahu yang berdaulat itu apa? Mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sejajar dengan negara lainnya yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Berarti yang berdaulat itu kita bebas menentukan kemana arah bangsa kita tanpa ada campur tangan dari orang lain. Kebijaksanaan yang kita buat itu tergantung kepada negara kita, bukan campur tangan. Ya. Yang adil bagaimana? Siapa? Menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Itu nilai
yang terdapat di dalam alinea kedua. Di dalam alinea ketiga ada pengukuhan terhadap proklamasi. Ada motivasi terhadap spiritual kita. Apa itu motivasinya? Bahwa perjuangan itu merupakan bukan perjuangan yang kita dapat semata-mata, ya kan? Tetapi juga anugerah yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa atau anugerah dari Tuhan. Ya. Alinea keempat, apa nilainya tadi? Terus apa lagi? Tujuan negara. Terus apa lagi? Bentuk negara. Apa lagi? Ada lagi? Dasar negara. Nah, ya, itulah nilai-nilai yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sekarang kalian untuk LKPD-nya, Ibu kasihkan LKPD masing-masing kelompok. Nah, karena kita sudah berkelompok kayaknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Ini dibagikan LKPD-nya. Nah, kalian gak dapat semuanya LKPD-nya ya. Di dalam LKPD itu masing-masing kelompok merumuskan alineanya ya, merumuskan makna dari alinea. Kelompok 1 merumuskan makna alinea pertama, kelompok 2 merumuskan alinea kedua, kelompok 3 alinea ketiga, kelompok 4 alinea keempat. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana upaya kalian dalam mendukung makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 per kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan kalian merumuskan apa-apa kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian munculkan nantinya untuk membahas makna itu. Silakan kalian berkolaborasi dengan teman dalam kelompok. Nah, kalian siap? Ya, nah, kasih waktu 5 menit lagi. Nah, pada kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah, dan 1. Kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Penjajahan bertunjangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua, makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bangsa.
Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus berundang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tapi juga antara manusia. Karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Sikap yang mana kita lakukan untuk mengikuti menghargai pendapat teman, tidak bertoleransi, saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan teman, menghargai teman yang berbeda agama. Dan Anda depannya dari kelompok ya, nanti apa dari objektif yang terdapat di yang pertama? Yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan diri kemanusiaan dan diri keadilan. Maka Anda terpuas. ada yang mau menanyakan lagi? Nah, ada nanti ya. Apa dari subjektif yang terkandung dalam alinea bersama yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk menjadi diri dari penjajahan. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ingin mendapatkan? apa makna yang terkandung dalam alinea pertama? Alinea pertama ini memuat dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan diri kemanusiaan dan diri keadilan, dan penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan menyerang manusia tidak memiliki diri bersama. Ada lagi? Dah, maka ditutup lagi. Begitu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Novianti dan Safi Malida. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan memuat prinsip-prinsip negara, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Memuat tujuan negara yang tidak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Alinea ini juga memuat prinsip-prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Alinea keempat juga memuat dasar negara Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua upaya yang dapat kita lakukan untuk mendukung makna alinea keempat adalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan di sekolah serta berteman tanpa membedakan suku dan bangsa. Ada yang ingin menanggapi? Dari dia. Prinsip-prinsip apa yang terkandung dalam bentuk negara Indonesia? Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Apakah
mengerti? What? What? Nah, Apa Lima. alinia keempat? Tujuan negara yang hendak diwujudkan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apakah Anda mengerti? ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin menanggapi lagi? 43? Ada? Tidak ada? Ada. Apa makna yang dikandung dalam alinea keempat? Memuat prinsip-prinsip negara, tujuan negara yang akan diwujudkan, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik, dan dasar negara yaitu Pancasila. Apakah Anda mengerti? Ya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kemudian kita menyimpulkan lagi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Denovia. Itu tentang makna alinea. Alinea pertama makna yaitu dari objektif, yaitu bahwa perbedaan objek tertentu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk mendapatkan diri dari penjajahan. Akhirnya tujuan mengandung makna yaitu perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga mengandung makna yaitu merupakan motivasi spiritual, wujudkan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat mengandung makna yaitu tujuan negara yang ditentukan oleh pemerintah negara. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang merupakan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan, kalian sudah bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Itu alinea pertama, apa maknanya adalah maknanya ada dua di sana, ada dalil di sana, dua dalil di sana. Dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif adalah bagaimana kita bisa keluar dari penjajahan, ya. Adanya keinginan untuk keluar dari penjajahan, ya kan? Betul. Dari subjektif ini aspirasi dari masyarakat untuk dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan, ya. Jadi ada dua dalil objektif dan dalil subjektif. Kemudian di alinea yang kedua ada tiga maknanya di sana. Ada tiga sana. Ya. Yang pertama apa maknanya Lydia? Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Berarti pendahulu kita sudah mengantarkan kita kepada kemerdekaan. Apakah kemerdekaan itu sudah berakhir sampai kita mendapatkan kemerdekaan? Tidak. Berarti perjuangan kita belum berakhir sampai kemerdekaan. Berarti kita harus memperjuangkan dengan mengisi kemerdekaannya. Dengan apa diisi kemerdekaan? Kalau kalian sebagai pelajar, dengan apa kalian mengisinya? Belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan tujuannya untuk mencapai kemakmuran, keadilan, dan kesatuan, ya. Dan alinea yang ketiga, di sana ada motivasi terhadap motivasi spiritual,
ya, dan motivasi material. Ya, spiritual apa? Perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Spiritual, bahwa perjuangan kita bukan semata-mata hasil dari jerih payah kita, tapi merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Materialnya apa? Bahwa meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian alinea yang keempat itulah yang menjadi prinsip dasar negara kita, karena di sana terdapat tujuan negara, dasar negara sebagai fondasi berdirinya negara Indonesia, kemudian adanya bentuk negara, sistem pemerintahan kita. Apa sistem pemerintahan kita? Republik. Apa bentuk negara kita? Bentuk negara kita apa? Rakyat atau demokrasi. Ya, berarti kalian sudah paham semuanya. Itulah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Berarti kalian sudah memahaminya ya? Sudah. Kita refleksi pembelajaran kita. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Apa manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang dapat? Dapat mengetahui makna-makna yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sekarang kumpulkan lagi KPD-nya masing-masing. Ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti dan paham tentang pembelajaran hari ini yang kalian dapat, kita evaluasi dulu ya. Kerjakan soal ini. Anissa, silakan kalian kerjakan soal tersebut. Waktunya 5 menit, Ibu kasih waktu 5 menit. Siap. Sudah siap? Ya, untuk berarti ya selesai ini. Ya. Untuk minggu depan kalian pelajari bab 2 yang sub B-nya mengenai pokok pikiran pembukaan, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, kalian pelajari, kalian baca di buku di rumah. Kemudian kalian telaah pokok pikiran itu kan ada 4 itu, kalian telaah itu di rumah, kalian baca-baca. Minggu besok kita masuk kepada materi tersebut. Nah, hapus untuk kita semua. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga diberi manfaat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini,
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikannya kepada kita hari ini yang telah dimudahkan dalam pembelajaran. Hafiz, tolong dipimpin untuk bersyukur. Hafiz. Siap, benar. Ini kita pulang hari syukur mulai. Tidak ada yang keluar menunggu dulu pembelajaran berikutnya.